Haleluya, 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 haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom, selamat sore. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam pemeliharaannya, sehingga sore yang indah ini kita bisa kembali live melalui IG. Dan saya percaya kerinduan setiap kita hanya ingin mempermuliakan Tuhan. Kita rindu selalu ingin menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan melalui program Kasih Kristus pada sore yang indah ini, mari saudara, kita satukan hati kita satukan iman kita. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita tinggikan Dia sebab Dia Allah di atas segala Allah. Haleluya, lingkupiku. Haleluya. Sayapmu naungiku. Haleluya. Shalom Natalia. Puji Tuhan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom Kirana. Tuhan memberkati. Haleluya. Akan ku bersamamu. Haleluya. Shalom burung. Tuhan memberkati. Haleluya. Selamat bergabung. Haleluya. Lingkupiku. Haleluya. Sambung bergelora. Shalom Pak Dwi. Tuhan memberkati. Salam Bu Ade. Tuhan memberkati. Kerajaan atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab. Shalom Pak Sis. Tuhan memberkati. Haleluya. Lingkup. Haleluya. Izinkan Tuhan melingkupi saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara kita katakan dengan segenap iman kita, naungi Tuhan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, Kau akan terbang
laku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sepa. Shalom Cindy, haleluya, Tuhan memberkati. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, haleluya, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Katakan lebih lembut, di saat badai ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, aku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab ku tenang sebab kau Allahku. Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya. Kami tenang sebab kau Allah kami. Terima kasih buat sore yang indah ini, di season yang pertama dalam program Kasih Kristus ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu, perhatian-Mu, kepedulian-Mu, turut campur tangan-Mu. Bahkan Engkaulah Raja yang memimpin kami sampai selesai
pada petang nanti pukul 20.00. Kami percaya semua karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuji-Mu lebih lagi. Kami hendak menyembah-Mu, kami ingin menyenangkan-Mu. Dan kami mau berkata, ku cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Katakan ya Aba Bapa. Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus kami mau cinta Engkau Tuhan. Selamanya kami mau cinta Yesus. Haleluya. Badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan
diagungkan, dimasyurkan nama Yesus. Terima kasih Tuhan boleh buat sore yang indah ini. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh memberkati hati-Mu. Dan kini tiba waktunya Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Kami rindu Roh Kudus menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman disampaikan, mujizat terjadi, pembaharuan budi terjadi, pembalikan terjadi, pembalikan keadaan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, hamba mohon urapan-Mu karena tidak dapat melakukan sesuatu apapun hamba-Mu ini tanpa Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya katakan amin. Shalom, shalom semua yang sudah bergabung. Terima kasih buat kesetiaannya karena kita tahu bahwa setiap kita yang setia Tuhan sudah menyediakan upah bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang cinta akan Tuhan seperti pujian tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau lebih cinta lagi. Sore ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap saudara tentang pribadi Yusuf ya. Bagaimana Yusuf ini seorang pribadi yang bertekun di dalam imannya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Mari kita langsung buka di dalam Kejadian. Di dalam Kejadian 30 ayat 23 dan 24 ya. Kejadian 30 ayat 23 dan 24. Saya minta tolong Mas Bagas bisa membacakan buat kita semua. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Sudah? Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki, berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambahkan anak laki-laki bagiku. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf adalah anak Rahel, lahir dari rahim Rahel. Haleluya. Dan pada sore yang indah ini kita akan membahas tentang pribadi Yusuf yang luar biasa. Yusuf adalah anak laki-laki ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel ya. Dan Yakub yang sudah kita baca di dalam Kejadian 30 ayat 23 dan 24. Terus pekerjaan Yusuf adalah pengembala kambing domba. Saudara dan saya mari kita buka Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejahatan tentang saudara-saudaranya, atau di ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Yusuf ini ahli mimpi, saudara, punya karunia mimpi. Saya di dalam tim juga rindu berdoa supaya setiap tim kita itu punya karunia, saudara ya. Ada yang karunia bermimpi, ada yang karunia bernubuat, ada yang karunia berbahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi setiap pelayanan harus diperlengkapi, saudara. Ini Yusuf ini ahli mimpi. Seperti yang kita baca di dalam Kejadian 7 ayat yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Yang pertama tadi benci ya saudara. Di ayat yang ke-4.
Di ayat yang keempat, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa. Ayat yang kelima, lebih benci, saudara. Terus ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, saudara, makin benci. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara, kalau pribadi sudah dikuasai roh iri, 3 huruf ini ya saudara, IRI ini wah berbahaya saudara. Kalau setiap hati sudah dikuasai roh iri, saudara, kacau segala sesuatunya. Maka saudara, maka iri hatilah, ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi benci, lebih benci, makin benci. Jadi sedemikian benci, makin benci. Benci, lebih benci, makin benci. Karena iri. Bukan karena Yusuf melakukan dosa atau pelanggaran, saudara. Tapi dikarenakan iri. Karena iri melihat Yusuf dikasih oleh ayahnya Yakub. Karena iri orang bisa melakukan segala macam. Bahkan saudara, ini luar biasa. Kisah tentang Yusuf ini, saudara. Terus di ayat yang selanjutnya, saudara, kita akan buka di dalam melihat yang benar, tapi malah benci, lebih benci, makin benci ya saudara. Itu tadi ada di dalam Kejadian 37, 5-11. Terus kita bacakan mimpi Yusuf dan keluarganya. Mimpi pertama, Yusuf dan keluarganya sedang mengikat berkas gandum. Dan kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf, sedang berkas gandum lain mengelilingi dan sujud menyembah pada berkas Yusuf. Mimpi yang kedua, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah pada Yusuf. Terus sikap saudara-saudaranya kepada Yusuf saat mendengar Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahandanya, saudara. Sikap saudara-saudaranya kita buka di dalam Kejadian 37 ayat 4. Sikap saudara-saudaranya benci pada Yusuf. Coba tolong dibacakan Mas Bagas, cepetan aja. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Haleluya, benci pada Yusuf karena ayahnya lebih sayang pada Yusuf dari semua anak Yakub lainnya. Saudara dan saya, mari kita berkata, Tuhan, lepaskan roh iri. Kalau masih ada roh iri di dalam hati kita, kita minta dilepaskan. Karena roh iri itu mematikan, saudara. Roh iri itu menjadikan kita stagnan, berhenti sampai di situ seperti bonsai yang tidak ada bisa bertumbuh tinggi. Saudara, kita rugi kalau kita iri, saudara. Supaya kita bertumbuh menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara, kita harus menanggalkan iri, hati yang cemburu. Saudara, mari kita belajar tentang pribadi Yusuf. Saya akan menyapa Dr. Eri. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tadi beliau bersaksi, Dr. Eri ini saudara, kalau beberapa kemarin waktu lihat streaming dan berdoa bersama melalui IG, ya, waktu kita live, saudara, Tuhan menjamah, menyembuhkan badannya yang sakit semua, katanya linu-linu. Tapi saya percaya lebih daripada Roh Kudus itu dahsyat, sempurna, dikerjakan secara sempurna. Kalau kita datang dengan hati yang remuk, kita datang dengan kerendahan hati, Dia akan menolong saudara dan saya. Bukan saja Dr. Eri, bukan saja saya dan semua yang di sini, tapi semua kita yang streaming sore ini akan mengalami mujizat demi mujizat yang dari Kristus, karena kita tahu mujizat berlaku sampai hari ini. Amin. Saudara, kita lanjut. Iri hati pada Yusuf. Saudaranya iri pada Yusuf karena mimpi-mimpi Yusuf, ya. Yusuf ini ahli mimpi, diberi Tuhan karunia mimpi, ada di dalam ayat 11. Kejadian 37 ayat 11, tolong Mas Bagas bacakan.
Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Terus tekanan yang dialami Yusuf. Di dalam keadaan seperti itu secara otomatis Yusuf tertekan. Saudara, kalau saat ini kau mengalami sesuatu tekanan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun saudara, di dalam mungkin saudara berteman, di dalam menghadapi COVID-19, pandemi COVID-19, begitu banyak tekanan, di dalam kondisi situasi yang tidak mengenakkan, tertekan. Mari saudara kita belajar dari pribadi Yusuf yang the best, yang luar biasa, memiliki iman yang hidup, iman yang militan, iman yang berkualitas, iman yang selalu berkata Tuhan baik. Saudara dan saya, kita harus memiliki iman seperti yang Tuhan ajarkan kepada melalui pribadi Yusuf. Terus tekanan yang Yusuf hadapi, dia mengalami tekanan karena mimpi-mimpi Yusuf dan perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh Yakub kepada ke-11 saudaranya. Maka Yusuf mendapat tekanan yang begitu rupa dari saudara-saudaranya. Dia mendapat tekanan yang begitu rupa sehingga Yusuf mengalami begitu tertekan. Tapi seorang Yusuf yang hidup dekat dengan Allah, dia mengatakan di dalam Kejadian, Yusuf dimasukkan di dalam tekanan ini tidak. Mereka bukan saja menekan melalui perkataan, tapi tindakan, saudara. Yusuf dimasukkan di dalam sumur yang tidak ada airnya, ke dalam sumur yang kosong yang tidak berair. Coba kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 24. Seru, saudara. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaranya tega. Dia bukan saja menekan melalui perkataan, tetapi tindakan, dimasukkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya, sumur yang kosong. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering menyampaikan firman tentang pribadi Yusuf ini. Waktu pertama kali saya bertobat ikut Tuhan Yesus, dulu saya bukan orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara. Saya dari orang Kedar. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya pertama kali mengenal firman di dalam Kejadian 37 ini, saudara, saya membaca dan saya berkata, apa artinya ini? Belajar terus membaca firman, merenungkan, saya baca, saya renungkan. Saya terus minta hikmat Tuhan. Dan saat saya, saudara, rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pimpin. Tobat, waktu bertobat tahun 2001 tanggal 14 Januari. Bulan 3, bulan Maret, tanggal 19 Maret, saya sudah dibaptis selam. 1 minggu kemudian, melihat keadaan situasi yang ada, tekanan yang begitu kuat, saudara. Saya dipimpin oleh hambanya, hamba Tuhan. Saya dulu dari gereja GBDI, Kemah Daud, saudara. Saya mengucap syukur Tuhan memakai hamba-hambanya ini untuk melayani saya. Sampai saya boleh cakap, menanggung segala perkara yang boleh Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya. Dan saya percaya setiap proses menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Dan kalau sudah matang, saudara, buah itu akan dinikmati oleh keluarga kita. Bahkan Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa ke Potifar ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dipitnah dan dimasukkan dalam penjara di Mesir. Ya, nanti saudara bisa simak, saudara bisa baca di dalam Kejadian 37, di dalam Kejadian 39, 40 sampai 45. Saudara akan dipuaskan. Saudara akan mengerti arti sebuah ketaatan, arti sebuah ketaatan, arti sebuah pimpinan Roh Kudus, arti sebuah hati yang mengandalkan Tuhan. Saudara akan mengerti betapa pentingnya ketaatan, betapa seriusnya hidup ini, saudara. Maka saudara, penyebabnya adalah karena Yusuf sangat elok parasnya. Yusuf dipitnah, dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Penyebabnya karena dia elok rupane, saudara, dan manis sikapnya, elok parasnya.
sehingga membuat istri Potifar tergoda dan mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tapi Yusuf menolak dan kemudian ia difitnah oleh istri Potifar dan ia dimasukkan ke dalam penjara di Mesir. Di dalam penjara pun Yusuf menerima kasih karunia Allah, saudara. Setelah dapat menceritakan arti mimpi juru minum dan juru roti di penjara, ya, saya cepatkan saja, saudara. Yusuf tetap dilupakan dan tetap berada di dalam penjara. Kita buka, saudara, di dalam Kejadian 39. Sikap Yusuf menghadapi tekanan. 39 ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, kita buka dulu di dalam Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, Yusuf dibawa ke Mesir, ya. Adapun Yusuf, ayat pertama, dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Penyertaan Tuhan itu yang terpenting, saudara. Mau dibawa kemanapun saudara dan saya tidak penting. Yang penting penyertaan Tuhan. Hidup punya keintiman dengan Tuhan. Dimanapun kita diletakkan, kita disertai Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bukan sekedar itu, saudara. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil disertai Tuhan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Amin. Orang yang disertai Tuhan menjadi orang yang selalu berhasil. Iblis merancangkan kecelakaan, iblis merancangkan tipu daya segala macam supaya kita celaka, kita remuk, kita rusak, kita hancur, kita terpuruk, kita putus asa, kita bunuh diri. Tapi Allah yang menyertai saudara dan saya tidak akan tinggal diam. Firman-Nya berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, apa yang telah dilakukan Yusuf, bahwa Yusuf disertai Tuhan. Tuannya tahu, saudara. Potifar tahu Yusuf disertai Tuhan. Orang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu dari apa? Dari buahnya. Bukan dari pakaian yang kita pakai. Dari buahnya yang keluar dari sini mulut kita, saudara. Yang mengatakan berkat, dipimpin oleh Roh Allah. Keluarlah perkataan-perkataan profetik berkat yang selalu memberkati. Dari buahnya orang bisa melihat kalau saudara dan saya disertai Tuhan, disertai Roh Kudus. Dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Haleluya. Mendapat kasih tuannya. Saudara, rindunya hati ini mendapat senantiasa 24 jam kasih dari Jesus Christ. Saat kita disertai Tuhan, dimanapun saudara ditaruh, saudara akan menerima kasih Tuhan. Di dalam sebagai menantu, mertua pun mencintai saudara. Menjadi menantu-menantu kesayangan. Menjadi anak-anak yang terbaik, bisa membawa berdampak untuk keluarganya, menjadi kakak, menjadi adik, bisa jadi panutan, bisa jadi saksi di dalam keluarga inti kita,
Di dalam keluarga rumah tangga kita, suami bisa melihat, suami bisa bertobat dari mana? Dari melihat penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana suami kita bisa bertobat kalau kita tidak disertai Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, tidak menghasilkan buah. Bagaimana saya dan saudara bisa berhasil di dalam setiap pekerjaan? Menjadi ibu rumah tangga, masak pun ya sedep, ya enak, ya luwes. Karena disertai Tuhan. Jangan saudara hanya orang-orang tertentu, bukan orang yang memiliki keintiman seperti Yusuf ini loh saudara, disertai Tuhan. Wong jadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang terhormat luar biasa. Pun jadi sedep, masakannya sedep, segala sesuatu nih karena penyertaan Tuhan. Jadi ibu pun luas, membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Digembalakan anak-anaknya supaya rapat menyerapat be Tuhan, hidup rapat, dekat, melekat sama Tuhan. Diarahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, salam Ibu Magdalena, Tuhan memberkati. Terus saudara tidak cukup sampai di situ. Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Amin. Haleluya. Segala kepunyaannya diserahkan oleh Yusuf. Segala kepunyaannya diserahkan oleh Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa saya katakan selain betapa hebatnya kita punya Allah. Dahsyat. Saudara yang bekerja, mungkin saudara di sebuah perusahaan, saudara yang bekerja di instansi pemerintah, dimanapun, mari semua kita melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun pemimpinanmu kurang begitu baik, sekalipun pemimpinmu mungkin kurang begitu mengerti, tapi saudara, mari kita bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat nanti hasilnya. Penyertaan Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun. Saudara akan menjadi berhasil. Beruntung di dalam segala hal. Karena disertai Tuhan. Seperti firman-Nya sore ini. Yusuf disertai Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan. Aduh, tuannya ini sampai terpesona saudara. Tuannya terpesona sampai akhirnya semua miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Baru kenal loh saudara. Bisa percaya sebegitunya, diserahkan oleh segala kekuasaan oleh Yusuf. Terus sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Amin. Hidup saudara dan saya kalau disertai Tuhan, dimanapun saudara berada, rumah itu akan diberkati Tuhan. Karena kehadiran saudara dan saya. Amin. Kehadiran kita membawa berkat. Kehadiran kita membawa kasih. Kehadiran kita membawa damai sejahtera. Kehadiran kita membawa multiplikasi. Kehadiran kita membawa kasih yang berkesinambungan. Saudara dan saya akan terus mengalami kasih Tuhan. Jangan keberadaan kita jadi batu sandungan. Wah, neria tekor, wah keadaan kacau. Malu saudara. Wah, neria tekor penyakit datang. Waduh, enak mana saudara? Seperti Yusuf. Di dalam saat Potifar memberi kekuasaan atas dia di dalam rumahnya, di dalam pengkuasanya Yusuf, rumah itu pun diberkati oleh karena Yusuf. Amin. Ganti nama Yusuf dengan nama saya dan saudara. Ganti saudara. Mungkin berkata oleh karena Romdona, bos beliau yang bekerja di BPKP saudara. BPKP Semarang mengalami breakthrough. Ada kuasa Tuhan melingkupi. Loh, kita anak-anak Tuhan selalu membawa dampak. Berdampak dimanapun. Bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi kepada seluruh kebenaran firman Dia, Yesus Kristus.
Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Loh, komplit. Yang di rumah maupun yang di ladang diberkati karena kehadiran orang yang disertai Tuhan. Bukan hebatnya Yusufnya, tapi karena penyertaan Tuhan yang hebat. Saudara, penyertaan Tuhan itu hebat. Penyertaan Tuhan itu memberi hidup. Haleluya. Semua yang mati-mati, saudara, akan kembali hidup saat ada penyertaan Tuhan. Yang loyo-loyo, yang berputus asa, yang berbeban berat, yang mengalami ketakutan, kekhawatiran akan kembali hidup, bergairah karena disertai Tuhan. Ada pribadi yang hadir, yang memberikan kebenaran di atas segala kebenaran, yaitu firman Tuhan, yang memberi hidup, yang mengerjakan damai di dalam setiap saudara dan saya. Terus saudara, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Manis sikapnya dan elok parasnya. Cakap, saudara. Terus, saudara, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berai yang sudah tadi saya sampaikan. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ayat 9 saudara, bahkan di rumah ini ia tidak lebih kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Orang yang disertai Tuhan akan menjawab seperti ayat yang ada di dalam ayat 9 ini. Pimpinan Roh Allah, jawabannya seperti ada di ayat 9. Memang aku diberi kuasa oleh Tuanku. Bisa menjawab, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia tahu, saudara, kalau sampai dia setuju dengan apa yang dimau oleh Tante Pot, dia berdosa kepada Allah. Dia punya cara pandang ilahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 mengatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Terus ayat 12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, meninggalkan bajunya dan lari keluar. Itu tanda apa? Dia percaya bahwa dia disertai Tuhan. Dia tidak takut fitnah. Dia tidak takut diomongin, saudara. Dia nggak takut, saudara, difitnah segala macam di luaran sana. Dia nggak takut dengan bunyi-bunyian. Dia nggak takut dengan kata orang dalam tanda kutip. Dia percaya diri bahwa dia disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan tidak takut oleh apapun juga. Punya kepercayaan diri. Di luar nalar pikiran kita, saudara. Percaya diri yang hakiki. Percaya diri yang begitu tangguh. Karena dipimpin oleh hikmat Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat selanjutnya di ayat 17. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Dia ngadu sama Tuhan, sama suaminya, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, ayat 20 dulu. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana.
Tetapi, saudara, di dalam penjara karena fitnah. Karena difitnah. Di ayat yang ke-21, jawaban yang luar biasa. Ini firman dahsyat, saudara. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Wes disertai, dilimpahkan kasih setianya. Kasih setia Yesus dilimpahkan. Terus, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, betapa sore yang indah ini menjadi sore yang luar biasa. Dengar baik-baik, saudara, firman sore hari ini, simak baik-baik. Saudara bisa baca keseluruhan di pasal yang ke-37. Pasal 37 ayat 1 sampai dengan selesai. Pasal 39 nanti kita akan bahas di season yang kedua. Mungkin juga sampai besok kita masih membahas tentang pribadi Yusuf. Ada hal-hal yang luar biasa. Tuhan dahsyat atas saudara dan saya. Orang yang disertai Tuhan di dalam penjara, difitnah pun, Yusuf tidak memberontak, dia tidak mengeluh, dia tidak berkata, kok begini ya? Kok aku dimasukkan penjara ya? Bagaimana ini ya? Terus loyo, tidak, saudara. Tapi Yusuf berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Firman-Nya berkata kepada Yusuf ini, firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Amin. Saudara akan mengalami hal yang sama. Disertai Tuhan. Saudara akan disertai Tuhan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Mungkin saudara difitnah, mungkin saudara diadu domba, mungkin saudara dipojokkan saat ini tertekan. Banyak tekanan-tekanan dalam situasi menghadapi COVID-19. Mungkin saudara tertekan menghadapi pekerjaan. Bos saudara mungkin sudah ketakutan karena COVID-19 ini memang berakibat sangat fatal bagi orang-orang yang tidak memiliki penyertaan Tuhan. Tapi bagi kita yang disertai Tuhan, bagi hamba-hamba Allah yang disertai Tuhan, kita tetap gemuk dan segar. Dalam arti dipelihara Tuhan rohani dan jasmani. Berkat terus mengalir. Justru di saat seperti ini kualitas kita benar-benar kelihatan. Dari mana kita bangun. Dasar kita ini ketahuan, saudara. Kalau kita bangun di atas dasar yang benar, Yesus Kristus, akan kelihatan buahnya. Saudara dan saya, bunyi-bunyian tidak menjadikan kita lemas. Bunyi-bunyian tidak menjadikan kita loyo, tidak menjadikan kita terpuruk. Tapi bunyi-bunyian menjadikan kita berlutut, berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Lebih lagi, 3 kali sehari, ditambahi lagi. Memuji, menyembah Tuhan seperti Daud 7 kali sehari. Lebih diperkuat, diperkokoh pujian penyembahan. Pagi hari sudah bangun memuji. Dibantu musik yang ada kita memuji. Waduh, haleluya, bergirang, bersukacita. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata loyo. Strong, setiap hari strong. Ada kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak pernah mengatakan kok begini, selalu berkata hari ini harinya Tuhan, hari ini pestanya Roh Kudus, hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat atas hidup kami. Di dalam nama Yesus, Roh Allah bekerja di dalam hidup kami, penyertaan Tuhan turun, kuasa Tuhan turun di dalam nama Yesus. Hari yang indah, hari yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang gilang gemilang. Setiap hari saya perkatakan, dari terbit matahari sampai terbenamnya, selalu berjaga-jaga. Karena apa? Selalu ingin di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, nanti kita lanjut di season yang kedua. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Terus, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kepala penjara pun tahu, saudara. Kepala penjara pun tahu Yusuf disertai Tuhan. Orang-orang di sekitar kita, tetangga kita tahu kalau kita disertai Tuhan apa tidak.
Pak RT di mana kita tinggal harus tahu, saudara, kita disertai siapa. Di mana kita berdomisili harus tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua harus tahu kita disertai Tuhan apa tidak. Dari mana apa kita ngomong, saya disertai Tuhan loh, diketawain orang, saudara. Dari apa? Dari buahnya. Dari apa yang sudah Tuhan lakukan atas hidup saudara. Dari cara hidup saudara, orang lain melihat disertai apa tidak. Mau saudara pasti di dalam berkhotbah, apal semua ayat firman dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan menjadi patokan saudara disertai Tuhan. Berapa banyak yang apal Alkitab tapi tidak ada penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Dan kepala penjara tidak mencampuri. Karena apa, saudara? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Semua yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Wah, pekerjaannya luar biasa. Apa-apa yang dipegang dia menjadi berkat. Menjadi berhasil. Roh Tuhan bekerja sedemikian hebat. Orang bisa tahu, saudara. Sehingga kita dipercaya. Saya bersyukur suami saya kerja di ekspedisi pelayaran. Big boss yang ada di mana beliau kerja itu sayang sekali, saudara. Kita nggak pernah menyangka kalau kita pegang kebenaran, Roh Kudus bekerja. Nggak bisa ngomong lagi, Ria, saudara, selain berkata Tuhan terima kasih. Punya Allah seperti Engkau yang menyertai kehidupan kami. Kita terus hidup di dalam jalur Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Dan sedikit kami punya diberkati Tuhan. Punya anak saudara 4 orang wanita. Semua sekolah, semua hidup, semua makan. Tapi Tuhan memberkati senantiasa di lepas hari. Tidak ada pernah dia tinggalkan kami. Penyertaan itu dibutuhkan saya dan saudara. Amin. Kita akan lanjut di session yang kedua nanti, saudara. Saya akan angkat pujian. Penyertaanmu sempurna. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiratmu Tuhan. Katakan penyertaanmu sempurna. Haleluya, karena disertai Tuhan. Yusuf dibuat berhasil dan beruntung setiap waktu. Bahkan karena disertai Tuhan, karena penyertaan Tuhan, dia menjadi memberkati banyak orang. Di rumah Tante Pot pun dia memberkati rumah itu, bahkan ladangnya. Di penjara pun dia memberkati orang-orang yang ada di penjara. Dia dipercaya oleh kepala penjara. Penyertaanmu sempurna, Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, saudara, taruh di dadamu, saya akan berdoa. Tuhan, hamba percaya pada sore yang indah ini, setiap kami yang streaming yang mengalami sakit penyakit, kami perkatakan di dalam nama Yesus, Roh-Mu bekerja, roh kesembuhan bekerja, bilur Yesus menyembuhkan, darah-Mu mengalir, di dalam nama Yesus, roh sakit penyakit Tuhan campakkan ke tubir laut, dan kuasa Tuhan melingkupi setiap yang mengalami sakit penyakit, mau jasmani maupun rohani, yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, yang dalam keadaan terpuruk berputus asa. Engkau Tuhan yang menolong. Di dalam nama Yesus diberi kelegaan. Roh Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus sempurna pekerjaanmu, penyertaanmu sempurna. Saudara, kita katakan penyertaanmu sempurna. Shalom Bu Ade, Tuhan memberkati. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Dalam nama Yesus semua boleh mengalami kesembuhan rohani jasmani. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna.
Tuhanmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Shalom Mas Widi, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara nanti bisa bergabung kembali di session kedua di pukul 20.00. Kita akan kembali menyampaikan tentang pribadi Yusuf, pribadi yang selalu disertai Tuhan, yang menjadikan keadaan menjadi berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati, haleluya.